ada dua tantangan di situ. Satu tantangan yang mungkin muncul akibat persoalan-persoalan yang masih carry over gitu, masih diwariskan dari yang lalu. Kemudian masalah-masalah yang dihadapi oleh dunia sekarang, oleh pemerintahan baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional gitu. Katanya nggak boleh terlalu banyak perjalanan dinas, dipotong separuh. Tapi kok presidennya pergi ke luar negeri terus? Ya oke, kan bisa aja muncul pertanyaan gitu kan. Nah itu kan bisa dijustifikasi oleh yang diberitakan bahwa perjalanan presiden ke luar negeri itu bukan hanya semata-mata soal diplomasi, soal hubungan internasional, tapi juga soal investasi kan. Dan itu ada buahnya. Tidak mungkin melakukan pembangunan dengan baik kalau hanya ada koalisi, tapi tidak ada yang oposisi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam juga untuk seluruh para penonton Unpacking Indonesia dimanapun berada. Amin. Selamat datang Bung Jayadi. Makasih Bang mengundang saya kembali. Ya, sudah lama ngundang tapi bisanya sekarang. Sibukan pribadi Bang. Ya, di samping ngajar, riset, Ya. terakhir umroh ya. Ya alhamdulillah umroh. Sekali-sekali kita perlu merenung agak jauh dari tanah air kan, dari hiruk pikuk tanah air. Umroh itu ada orang menghapus dosa, ada yang menambah pahala. Tapi kalau Bung Jayadi pasti nambah pahala. Semoga lah ya. Iya, biasa kan banyak juga yang gitu udah buat dosa banyak nih kita umroh dulu. Umroh dulu ya biar biar kosong-kosong balik Indonesia enak buat dosa lagi gitu. Ya, jadi umroh jadi main-mainan. Iya. Ya, aduh, padahal umroh itu kan sebenarnya ibadah yang kualitasnya tuh cukup tinggi ya. Tinggi. Di bawah haji sedikit kan. Betul. Cuman tidak ada Arafah aja. Tidak ada Arafah. Lainnya semua sama. Baik Bung Jayadi, lama kita tidak basuo, Iya, tidak Bang. berjumpa, tidak ngobrol-ngobrol. Ya. Sehingga kita bingung temanya apa kita mau bicara hari. Iya. Kalau begitu mengalir aja Bang. Ya, karena kan kalau kita lihat sekarang ini yang lagi rame itu kan pagar laut. Ya. Kita mau bicara rumput laut udah nggak ada lagi, karena udah dipagar. Ya kan? Jadi rumput lautnya hilang, tinggal pagar laut. Ya. Ya kan? Kalau di Jepang itu kan banyak rumput laut ya. Betul. Karena makanan orang Jepang salah satunya rumput laut. Benar. Ya. Jadi kita kan mungkin masih sekitar 100 hari ya dari Prabowo ini. Ya. Akhir Januari ini pas 100 hari lah. Ya. Kan mulai 20 Oktober berarti 20 November, 20 Desember, 20 Januari itu 3 bulan. 3 bulan kita genapkan anggaplah 90 hari kan. Ya. Berarti akhir Januari itu 100 hari. Pas 100 hari. Ya, meskipun orang sudah mulai banyak bicara soal 100 hari beberapa hari belakangan. Ya. Tapi sebetulnya kalau 100 hari diartikan sebagai 100 itu ya sebetulnya akhir Januari kan. Makanya kita kan makanya LSI akan keluarkan hasil surveinya nanti setelah Januari ya. Ya mudah-mudahan Bang. Mudah-mudahan kita sedang finalisasi hasil riset. LSI itu selalu ada sekitar 2 survei nasional setiap tahun. Ada atau tidak ada pemilu ya. Selalu ada. Biasanya kita punya survei nasional di awal tahun atau ya kuartal pertama lah. Lalu menjelang akhir tahun gitu. Biasanya kita melakukan namanya tracking survei. Tracking survei kalau sedang tidak ada pemilu, kan sekarang nggak ada pemilu tuh. Di antara pemilu misalnya antara 2024 ke 2029 itu kan tahun 2025, sekarang ini kan tidak ada pemilu. Jadi
survei utama kita itu kalau politik ya tracking survei itu untuk melihat persepsi evaluasi masyarakat terhadap kondisi nasional termasuk kondisi pemerintahan. Nah, secara tradisi memang kan seringkali 100 hari dijadikan momen untuk mengecek seberapa bagus startnya pemerintahan gitu, seberapa goyang startnya. Apakah ada tanda-tanda lebih baik gitu, apakah ada tanda-tanda lebih buruk dibanding sebelumnya. Itu secara tradisi aja ini bukan itu di 100 hari bisa mulai diperkirakan gitu. Kebetulan juga kan 100 harinya kalau kita tuh awal tahun kan. Ya sebenarnya orang bicara 100 hari itu bukan mengevaluasi ya. Bukan evaluasi, bukan menilai kinerja, tetapi melihat startnya ini. Startnya. Ya kan? Kalau startnya bagus 100 hari ke depan diharapkan. Ya betul. Kalau 100 hari pertama sudah terlalu banyak masalah misalnya, nah itu mulai ini tuh kita mulai agak ragu-ragu tuh bakal berjalan mulus apa enggak ke depan gitu. Meskipun itu juga bukan jaminan ya. Tergantung kepada bagaimana leadership dari pemerintahan itu menghandle semuanya gitu. Nah, cuma memang kalau misalnya di 100 hari pertama itu tadi yang muncul lebih banyak masalah, lebih banyak drama. Itu tanda-tanda tidak mudah bagi pemerintahan itu untuk berjalan gitu. Apalagi kalau misalnya 100 hari itu ditandai oleh banyak instabilitas. Instabilitas keamanan, instabilitas ekonomi, instabilitas politik, instabilitas hukum misalnya. Nah, itu yang kita ukur biasanya Bang, selama 100 hari pertama itu. Nah, sementara ini kan Abang juga mengikuti ya diskusi-diskusi 100 hari ini secara intensif. Saya lihat juga sudah ada beberapa entah 1 atau 2 lembaga survei. Ya Litbang Kompas sama Indikator ya yang mengeluarkan. Burhanuddin Muhtadi. Ya, itu terlihat bahwa indikator-indikator yang saya sebutkan itu secara umum itu masih cukup baik gitu. Ya, ukuran-ukuran seperti inflasi. Bahkan BPS sempat klaim ya awal Januari ketika mengumumkan inflasi tahunan 2024 itu BPS saya lihat di berita itu mengklaim bahwa ini inflasi terendah sepanjang sejarah. Saya lihat berapa sih inflasi yang diumumkan itu 1,57% gitu. Nah, cuman memang bagi masyarakat yang kritis kepada situasi dan pemerintah itu mungkin akan mempertanyakan, ya betul inflasi rendah, tapi kan itu diikuti juga oleh ada juga indeksnya pelemahan purchasing power, pelemahan daya beli masyarakat, dan itu kan diakui juga oleh pemerintah kan. Ada pelemahan daya beli masyarakat, bahkan akhir 2024 kemarin kan ditandai juga dengan isu atau berita soal berkurangnya kelas menengah gitu kan. Jadi memang di satu sisi tampak pemerintahan Pak Prabowo itu awal-awal ini ada banyak yang positif, stabilitas terjamin, tapi juga banyak tantangan yang mulai terlihat gitu di ekonomi, dan tentu saja kan yang lainnya di politik ada kasus Pak Hasto kan, itu juga terkait dengan kasus hukum. Ada kasus yang Abang sebut barusan yang cukup viral di masyarakat soal pagar laut gitu, yang bagi sejumlah orang kan bikin geleng-geleng kepala kan gitu. Katanya di atas laut ada HGU kan gitu. Jadi bayar PBB lagi. Lah itu kan jadi lalu lalu itu dikaitkan dengan masalah-masalah warisan. Kan pagar laut kan kejadiannya kan yang lalu pemerintahan kan. masa lalu. Ya, jadi nah kalau misalnya jadi ada dua tantangan di situ. Satu tantangan yang mungkin muncul akibat persoalan-persoalan yang masih carry over gitu. Masih diwariskan dari yang lalu, kemudian masalah-masalah yang dihadapi oleh dunia sekarang, oleh pemerintahan baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional gitu. Nah, itu saya kira konteks awal pemerintahan Pak Prabowo. Selain aspek-aspek yang sifatnya kelembagaan, seperti bagaimana tuh konsolidasi kementerian yang 48 plus 5 badan ya,
atau non kementerian, apa namanya, ada isu di Kementerian Pendidikan misalnya. Ya. Pokoknya isu-isu yang bermacam-macam yang mungkin kemudian bisa memunculkan evaluasi positif maupun negatif dari masyarakat. Cuma kalau kita lihat berdasarkan hasil survei sementara dari Kompas, dari Pak Burhan dan LSI sedang menyelesaikan surveinya juga, ya itu tadi ada mix gitu antara faktor-faktor yang positif yang bisa mendorong pemerintahan ini lebih perform ke depan, sama tantangan-tantangan yang juga tidak mudah, baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Ya memang setiap pemerintahan baru itu kan pasti menghadapi berbagai masalah ya. Ya. Dia berpikir bagaimana yang positif masa lalu ditingkatkan, tapi yang jadi problem juga harus diselesaikan. Nah, ya, ini kan memang nggak mudah ya. Benar. Dan membutuhkan memang anggota-anggota kabinet itu yang perform. Ya, yang betul-betul memang mampu membantu presiden untuk melakukan kinerja yang positif. Ya, itu. Nah, sehingga Kompas kemarin kan, Litbang Kompas itu mengatakan bahwa tingkat kepuasan kepada Prabowo itu 80,9% misalnya. 81% ya? 81% gitu. Saya nggak tahu Burhanuddin berapa, sama juga ya? 79 kalau nggak salah. 79, ya beda-beda tipis lah. Nah artinya memang sebenarnya kan nggak bisa main-main ya. Ya. Karena tantangan kita ini kan belum lagi tantangan global, tantangan internasional yang pertarungan antara Trump dengan Cina misalnya, ya, dengan Rusia. Nah, ini kan pengaruhnya juga cukup besar kepada kita gitu loh. Jadi ya memang membutuhkan pemerintahan yang perform. Tadi disebutkan soal leadership. Ya. Tentu kan leadership yang paling penting itu kan leadership presiden. Betul. Ya kan? Seberapa confident masyarakat, seberapa yakin masyarakat bahwa presiden itu akan membawa situasi yang lebih baik gitu. Tapi itu kan masih harapan. Ya. Setelah itu baru masyarakat, seperti abang bilang, baru masyarakat mengevaluasi. Kalau 100 hari pertama itu masih harapan-harapan. Ya. Nah jadi kalau abang bilang, kalau kita temukan sejumlah survei nasional menemukan bahwa angka tingkat kepuasan saat ini di angka 80% atau 79%, untuk konteks Indonesia itu saya kira masih masuk akal, wajar. Kenapa? Karena angka-angka itu mencerminkan menurut saya 3 hal. Satu, abang bilang tadi kan pemerintahan baru. Yang namanya pemerintahan baru, terlepas dari itu memang baru dalam arti mengganti tim secara keseluruhan maupun kelanjutan, itu kan ada istilah bulan madu. Jadi dalam masa bulan madu ya masyarakat masih ya memberikan madu kepada pemerintahan gitu. Itu satu. Yang kedua karena juga masa bulan madu maka evaluasi atau kepuasan yang masih positif itu yang cukup tinggi itu adalah juga harapan sebetulnya. Jadi pemerintah tidak bisa memaknainya sebagai semata-mata evaluasi kinerjanya. Tapi 100 hari itu lebih merupakan harapan gitu. Harapan masyarakat. Nah, kalau tingkat kepuasan tinggi itu harus diartikan sebagai tingkat harapan yang tinggi. Itu berarti tingkat harapan yang tinggi kalau tidak dipenuhi itu kan bisa mengecewakan dalam beberapa bulan dan beberapa tahun ke depan. Nah, yang ketiga secara real tadi sudah kita sedikit diskusikan, secara real memang ada situasi di tingkat nasional kita yang memang cukup stabil. Meskipun tentu saja ada catatan di sana sini ya. Misalnya secara ekonomi memang kita ada pelemahan, tetapi kan yang dirasakan masyarakat secara umum ya. Tentu ada segmen masyarakat yang merasakan negatif, ada segmen masyarakat yang menyatakan positif. Cuman kalau kita lihat evaluasi masyarakat selama 100 hari ini, misalnya ekonomi, ada yang menilai positif,
jumlahnya sedikit lebih banyak dibandingkan yang menilai negatif. Negatif. 18%. Ya, Sampai 20%. kalau ya yang menyatakan menilai negatif ya, yang menilai positif bisa sampai 25, 30. Iya. Artinya situasinya itu masih cukup stabil, cukup stabil. Dan itu sesuai dengan indeks indikator makronya, misalnya inflasi, pertumbuhan ekonominya masih di angka 5%-an kan gitu. Artinya stabil dibandingkan dengan tahun lalu. Iya. Sekali lagi dengan sejumlah pelemahan yang kita bisa lihat. Jadi itu kondisi ekonomi, kondisi politik kan cenderung lebih stabil sekarang kan. Kan sudah pemilu, udah selesai. Iya. Gontok-gontokan bukan gontok-gontokan apa tuh? Saling saling sahut menyahut secara negatif. Iya. Adu argumen kan tidak lagi terlalu panas gitu. Sehingga situasi politik dianggap lebih kondusif. Kalau situasi keamanan memang sepanjang 20 tahun terakhir kita itu memang cenderung bagus sekali. Iya. Ya, situasi keamanan tuh bagus. Nah, yang sering turun naik juga selain politik dan ekonomi adalah situasi hukum dan pemberantasan korupsi. Begitu. Tapi secara keseluruhan kondisi-kondisi makro ini memberikan pondasi, memberikan dasar bagi masyarakat untuk merasakan dan melihat bahwa pemerintahan ini cukup stabil, tampaknya bisa mulai berjalan, dan karena itu saya kira angka tingkat kepuasannya masih cukup tinggi gitu. Iya. Gitu. Ya tinggal kan bagaimana memaintain sini ya. Memaintain sini terus meningkatkan. Dan kemarin kan kita lihat anggaran dipotong 360 triliun. Dan itu tidak sedikit. Ya kalau kita bicara APBN kita misalnya berapa ya, 3.000-an ya? 3.000-an ya. Oh, apa sudah 4.000 lupa sih? Ya. Itu kan katakanlah hampir 10% lah. Ya. Itu cukup tinggi. Ya. Nah ini kan berarti terkesan ya memang ada kesulitan dari segi anggaran. Betul. Bagi pemerintah yang sekarang ini. Makanya kan kemarin mau di start itu persoalan pajak 12%. Ya. Walaupun kemudian direvisi ya. Nah jadi memang tidak mudah gitu loh. Makanya memang ini tidak bisa main-main ya menurut saya. Tidak bisa kerja secara standar. Ya. Menteri-menteri itu tidak bisa kerja hanya rutinitas. Standar. Dia harus berpikir bagaimana membuat terobosan. Saya ambil contoh begini Bung Jayadi, misalnya kalau kita bicara sektor ekonomi, ya, paling tidak kan bagaimana kita genjot ini UMKM ini. Kita genjot yang namanya koperasi. Ya. Kemarin Menteri Koperasi ketika ketemu Pak Jokowi itu setelah itu dia bilang bahwa ada kebocoran 32 triliun itu di koperasi. Kan besar sekali. Ya. Nah ini kan harus segera diatasi. Ya betul. Gitu. Nah jadi dan itulah yang kita dengar ya minimal dari Pak Prabowo kan. Yang sering kita dengar itu kan kata-kata efisiensi, maka ada pemotongan itu kan. Bahkan lebih tegas lagi tuh, perjalanan dinas dipotong separuh ya kan. Rapat-rapat yang tidak perlu harus dihapus, dikurangi dan sebagainya. Jadi memang tampaknya pemerintah memberikan sinyal di satu sisi bahwa memang pemerintah ini menghadapi budget yang ketat. Pada saat yang sama mereka ingin dengan budget yang ketat itu tetap ingin mencapai target-target dalam waktu yang cukup cepat gitu. Nah karena itu digambarkan kepada masyarakat bahwa mereka melakukan efisiensi misalnya gitu. Lalu efisiensi itu tampaknya dikaitkan dengan upaya untuk segera melaksanakan program-program yang cenderung populis kan. Makan gratis. Yang paling terkenal saya kira ada 2 kalau salah. Makan gratis istilahnya sekarang bergizi. MBG ya. Ya betul kan? Makan bergizi gratis kan istilahnya sekarang. Yang kedua program 3 juta rumah kan. Gitu. Jadi
memang ya secara politik memang pemerintahan baru itu selalu memulai dengan program-program atau itu janji-janji yang populis. Populis, ya. Kenapa? Karena kalau sudah mendapatkan kondisi-kondisi yang seperti yang sebut tadi cukup stabil secara ekonomi, politik, keamanan, hukum, maka pemerintahan manapun memerlukan dukungan penuh dari rakyat, dari masyarakat, supaya dia bisa bergerak. Ya. Nah, salah satu cara untuk mendapatkan dukungan penuh dari rakyat di awal-awal ini adalah itu tadi, program-program populis, gitu. Nah, cuman yang sering jadi masalah adalah pesan-pesan populis yang dianggap mengutamakan rakyat itu, yang mengutamakan efisiensi itu seringkali entah terkontrol, entah sengaja atau tak sengaja, itu dibarengi dengan drama atau aspek-aspek yang justru bertentangan. Misalnya di awal-awal lalu kan Pak Prabowo kan mengatakan akan habis, kira-kira ya, meskipun tidak persis begini ngomongnya, akan habis-habisan memberantas korupsi kan. Setuju masyarakat. Dan di sejumlah survei menunjukkan bahwa dua top problems yang menurut masyarakat harus segera diselesaikan adalah satu soal ekonomi, terutama bahan-bahan kebutuhan pokok, yang kedua pemberantasan korupsi. Jadi kalau pemerintah menunjukkan concern-nya di pemberantasan korupsi, maka itu sesuatu yang sesuai dengan harapan masyarakat. Nah, cuman itu kalau sekarang ini kan bukan kampanye lagi kan, maka masyarakat akan melihat ya oke, itu programnya atau tujuannya, tapi adakah yang dilakukan tuh cocok gitu dengan janji itu. Nah, maka kemudian misalnya pernyataan Pak Prabowo soal akan habis-habisan memberantas korupsi itu kemudian menjadi bisa dipertanyakan oleh sejumlah orang karena misalnya ya, satu upaya untuk pemberantasan sejumlah regulasi yang dianggap akan cukup efektif memberantas korupsi seperti Undang-Undang Pemberantasan Aset misalnya. Itu kan melempem di DPR. Lalu upaya untuk habis-habis memberantas korupsi itu juga kemudian dibarengi dengan sejumlah berita yang justru akan memberi tempat bagi koruptor. Misalkan ada pernyataan Pak Prabowo yang mengatakan kalau dulu kan tidak ada ampun koruptor, itu sekarang kalau kamu mengakui, balikin, melapor kamu diampuni. Kan itu kan jadi tentu mungkin pemerintah punya penjelasan ya soal itu, tapi kan bagi persepsi masyarakat ini kok kayaknya bertentangan loh, misalnya gitu. Demikian juga dengan janji efisiensi. Itu orang akan mengkontraskannya dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah. Janji efisiensi, memotong anggaran segala macam. Tapi kemudian cocok nggak tuh janji untuk efisiensi dengan kementerian yang demikian gemuk? Misalnya kan? Cocok nggak tuh janji efisiensi dengan koalisi yang demikian besar? Semua orang harus diberi posisi, banyak sekali kan posisi itu, termasuk yang baru-baru utusan-utusan segala macam ya. Nah itu kan semua memerlukan anggaran. Jadi ini yang saya kira menjadi PR besar bagi pemerintah itu. Ada janji program yang seringkali tampak bertentangan dengan apa yang terjadi di lapangan. Meskipun sekali lagi saya kira mungkin kalau sekarang saya belum bisa mengatakannya itu sesuatu yang memang salah gitu. Tapi sesuatu yang mungkin perlu dijelaskan secara lebih baik oleh pemerintah. Karena itu mungkin persoalan sekarang itu juga adalah memperbaiki cara berkomunikasi. Nah, ada gestur yang cukup baik kan dari pemerintahan sekarang ini, yang tampaknya menganggap komunikasi politik itu sesuatu yang penting. Maka dibuatlah PCO kan, Presidential Communication Office gitu. Nah, tugas dari PCO ini juga nanti bagaimana tuh mengkomunikasikan hal-hal yang tampak bertentangan gitu di masyarakat gitu. Dan ada kesan juga kalau kita lihat segala sesuatu itu yang maju itu adalah presiden ya. Baik statement ataupun menyelesaikan masalah. Mulai ada penilaian. Kita kan menyampaikan penilaian sebagian orang bahwa melihat ini Pak Prabowo mulai one man show. Ya. Benar. Ada terkesan gitu ya. Betul. One man show. Jadi sehingga
Ya, menteri-menterinya disuruh kerja barangkali. Pak Prabowo cuma mengeluarkan statement. Ya. Kemarin di depan TNI dan Polri harus mengabdi kepada rakyat. Ini kalian digaji pakai uang rakyat, ya kan? Jangan menyakiti rakyat. Itu kan sebenarnya cukup bagus. Bagus. Nah, tapi bagaimana pelaksanaannya? Betul. Pelaksanaannya kan tidak mudah. Nah, sejauh mana institusi-institusi Polri dan TNI itu bisa menangkap dan mewujudkan apa yang disampaikan oleh Presiden? Betul. Gitu. Kalau enggak, Presiden sudah selesai pidato, mengarahkan, nanti banyak lagi terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan oleh aparat. Benar. Nah, itu kan bahaya sekali. Betul. Gitu loh. Akhirnya apa? Timbul ketidakpercayaan masyarakat terhadap Presiden, karena Presiden baru ngomong masih terjadi. Ya. Nah, mungkin Presiden perlu tegas di sini ya. Ya, saya kira ya. Dan juga saya kira paling tidak untuk awal-awal inilah Presiden harus cukup selektif begitu. Cukup selektif dalam memberikan statement-statement. Tidak setiap ada isu lalu diberi statement gitu. Karena itu ya pola komunikasinya itu harus tampaknya ya saya kira memang masih proses konsolidasi. Iya. Nah, tidak setiap isu yang muncul harus ditanggapi oleh Presiden gitu ya. Itu yang saya kira penting. Nah, Presiden Prabowo itu dari sudut pandang persepsi masyarakat, startnya bagus. Ya itu antara ditunjukkan oleh tingkat kepercayaan dan kepuasan cukup tinggi kan. Nah, tapi jangan lupa tingkat kepuasan dan kepercayaan yang cukup tinggi di awal-awal ini ibarat modal. Nah, modal itu kalau diambil terus, ibarat deposit, salah manage berarti mengurangi itu kan sehingga habis gitu. Nah, salah satu yang bisa mengurangi deposit kepercayaan itu adalah pernyataan-pernyataan yang nggak perlu gitu. Nah, ya itu saya kira one man show itu akan membuat Presiden kewalahan kalau itu betul-betul terjadi gitu. Harus ada misalnya pernyataan-pernyataan yang terkait dengan hubungan luar negeri kan. Itu kecenderungannya Pak Prabowo semua yang ngambil. Ada kecenderungan ya. Jadi di mana peran Menteri Luar Negeri gitu. Itu yang mungkin perlu yang ditunggu-tunggu orang, atau peran wakil-wakil Menteri Luar Negeri. Demikian juga dengan aspek-aspek yang terkait dengan pemberantasan korupsi, hukum. Pernyataan-pernyataan yang sifatnya payung seperti yang disampaikan oleh Pak Prabowo di depan Polri itu saya kira saya setuju dengan Bang Zulfan, itu bagus. Karena itu kan pernyataan sifatnya payung. Iya. Nah, tinggal Pak Prabowo merintahkan kepada jajarannya bahwa itu ditindaklanjuti. Itu di bidang TNI, Polri, hukum dan keamanan ya. Yang juga harus ditunjukkan adalah Pak Prabowo kan sudah keluar negeri banyak sekali nih. Iya. Ya. Termasuk ke 5 negara yang terkenal terakhir itu ya. Cina, Amerika Serikat, Brazil, Peru, ada satu lagi lupa saya, Jepang atau apa ya. Belum lagi yang Januari kan? Iya, Malaysia juga. Ya, kalau kita baca di berita di media, itu sudah ada komitmen investasi. Jadi salah satu buah dari perjalanan Pak Prabowo itu adalah komitmen investasi. Ya. Yang mencapai sekarang itu katanya 249 sampai 250-an triliun. Oke, komitmen itu tentu cukup konkret ya, harapan kita. Tapi sekonkret apapun komitmen itu kan tidak akan bisa dijalankan kalau tidak ada follow up kan. Iya. Nah, 100 hari ke depan, setelah 100 hari pertama, beberapa bulan ke depan tuh orang akan lihat ini follow up-nya mana nih. 6 bulan nanti. 6 bulan berikut itu kan, follow up-nya mana gitu. Jadi sehingga perjalanan Pak Prabowo yang cukup banyak ke luar negeri itu kemudian menjadi bisa diterima, bisa justifikasi kan gitu. Kalau tidak nanti bertentangan lagi tuh dengan pernyataan jangan terlalu banyak perjalanan dinas dan sebagainya kan. Misalnya ada orang yang mengatakan ya katanya nggak boleh terlalu banyak perjalanan dinas, dipotong separuh. Tapi kok presidennya pergi ke luar negeri terus?
Ya oke, kan bisa aja muncul pertanyaan gitu kan. Ya. Nah itu kan bisa dijustifikasi oleh yang diberitakan bahwa perjalanan presiden ke luar negeri itu bukan hanya semata-mata soal diplomasi, Ya. soal hubungan internasional, tapi juga soal investasi kan. Ya. Dan itu ada buahnya yang dijanjikan 250 triliun misalnya sampai akhir 2024. Mana itu nanti follow up-nya yang ingin dilihat oleh masyarakat kan? Nah, secara ekonomi itu yang paling mudah dievaluasi masyarakat. Ya ini ujian juga buat anggota kabinet kan. Kalau memang ke luar negeri ingin mencari investasi, ya tentu menteri investasinya harus kerja, harus mampu memfollow up itu supaya bisa terwujud. Ya. Ya kan? Kalau menteri investasinya tidak mampu, ini kan artinya kerja presiden menjadi sia-sia. Iya. Gitu kan. Betul. Nah, ini yang paling menurut saya paling menjadi perhatian ya. Dan bukti menteri-menteri bisa kerja apa enggak itu akan kita lihat juga, Ban. Iya. 6 bulan ke depan. Misalnya ada reshuffle apa enggak? Iya. Misalnya. Jadi banyak orang menduga bahwa besarnya jumlah menteri sekarang ini baru sinyal awal dari presiden gitu ya. Tapi tentu dia akan melakukan evaluasi. Jadi saya kira menteri-menteri yang ada sekarang, para anggota-anggota kabinet yang ada sekarang termasuk kepala badan nggak bisa merasa aman dulu kan, karena ancaman reshuffle selalu ada gitu. Dan kalau belajar dari pemerintahan Jokowi, pemerintahan Pak SBY, reshuffle itu sangat biasa kan, berkali-kali. Bahkan dalam 1 tahun pernah kalau nggak salah 2 kali ada reshuffle, entah karena evaluasi objektif maupun karena alasan-alasan ada menteri yang mundur atau ada kasus dan sebagainya gitu. Ya seperti misalnya kita lihat termasuk yang sedang ramai sekarang ini kan persoalan katakan isu ya, kasus bukan isu, kasus pagar laut. Nah ini kan menterinya harus perform benar, harus bisa kerja betul. Pagar laut berarti menterinya KKP ya? KKP harus bisa. Tapi ada kaitan juga dengan Menteri Agraria, ATR ya. ATR. Ya, ATR itu kan yang kalau ada memang ada namanya HGB itu kan yang mengeluarkan ATR. Iya. Nah, Nusron ini kan sudah memberhentikan Anam katanya. Anam nggak tahu statusnya apa kepala dinas atau apa. Di daerah Banten itu sudah diberhentikan. Ya, tapi memang buat kita unik juga ini. Bagaimana bahaya sekali kalau pada level bawah itu tidak melapor kepada menteri. Iya. Padahal ini kan penting sekali. Apalagi kalau sudah disebut dengan PSN. Iya. Menteri tidak tahu ada anak buah mengeluarkan HGB misalnya. Kalau di Jepang kan menterinya udah bunuh diri itu. Iya. Minimal mundur. Mundur. Iya, jadi kalau kita di sini menterinya masih ketawa-ketawa ya. Cuman mungkin ada kilahnya kali ini Bang Sarang. Katanya ya itu kan menterinya menteri yang lalu. Jadi yang menteri yang sekarang merasa mungkin nggak bertanggung jawab itu kan, atau merasa ada alasan untuk bukan masalah. Masalahnya kan menteri ATR ini pada masa Pak Jokowi kan ada 4. Yang terakhir Pak AHY. Ada Ferry Mursidan. Ya. Ada Sofyan Jalil, ada AHY, ada Pak Hadi, kan itu. Yang terakhir Pak Hadi kan Panglima TNI. Oh iya betul. Yang sempat kemudian AHY masuk di situ, dia menjadi Menko Polhukam kan. Jadi 4. Nah ini dari 4 ini kalau kita bicara menteri masa lalu siapa yang harus bertanggung jawab? Iya. Yang pasti 1 masih ada. Maksudnya masih masuk lagi kan? Pak AHY kan? Oh dia tapi kan tempatnya berbeda ya. Menko Infrastruktur. Iya. Gitu. Ya itu. Makanya ini memang ada kesulitan saya lihat buat Pak Prabowo ya. Karena menyangkut koalisi yang terlalu gemuk ini. Iya. Betul. Sehingga akan menyulitkan. Istilahnya tenggang rasa. Ya kan? Iya. Untuk mengambil satu keputusan yang jelas dan tegas. Koalisi gemuk ini akan mempersulit. Betul. Gitu. Nah bagaimana hitung-hitungan, padahal kan kita lucu nih ya Bung Zayadi ya, kita ini kan presidensial, tapi hitungan-hitungan politik kita selalu dengan pendekatan parlementer.
ya kan? Sebenarnya kan nggak perlu, gitu loh. Iya. Presidensial kan bukan parlemen yang menentukan, Iya, betul, betul. Presiden yang menentukan. presiden. Tetapi presiden selalu mungkin akan melakukan pengambilan keputusan atas pertimbangan parlemen kan? Iya, jadi gini, saya lihat seperti ada kekhawatiran yang sangat besar terhadap suara-suara kritis. Sehingga saya tidak tahu mengapa itu muncul ya, karena bagaimanapun sistem presidensial itu di set up secara kelembagaan sebetulnya supaya ada check and balance yang lebih besar, terutama antara presiden dengan legislatif. Terutama itu kan filosofi paling dasarnya dari sistem pemerintahan presidensial. Ada presiden yang menjalankan pemerintahan, ada parlemen yang mengawasi gitu. Nah, tetapi kita tidak bisa beda dengan parlementer kan. Kalau parlementer ya perdana menteri sekaligus juga anggota parlemen kan, sehingga dia menyatu gitu. Nah, dengan demikian seharusnya dalam sistem pemerintahan presidensial itu suara-suara kritis seharusnya dipelihara. Suara-suara kritis, jangan ditakuti. Nah, yang ada kecenderungannya sekarang itu terlihat semua mau diajak dalam perahu yang sama gitu. Dan sekarang kan sudah ada 7 dari 8 partai kan? Kan 8 partai lolos di DPR. 7 itu sudah semua menyatakan pendukung pemerintah. Meskipun ada seperti Nasdem yang secara resmi tidak punya wakil di kabinet gitu kan. Nah, itu pun terlihat masih kurang gitu. Masih kurang. Tampaknya pemerintahan ini masih berusaha untuk memasukkan PDIP untuk menjadi bagian dari apa yang disebut dengan koalisi pemerintahan itu. Nah, mengapa gitu? Mengapa kok memerlukan semua orang masuk di dalam? Kalau semua orang masuk di dalam seperti Bang Zulfan bilang, akan sulit bagi presiden untuk betul-betul tegas kan? Satu. Yang kedua, akan sulit bagi masing-masing anggota kabinet itu untuk kritis terhadap kebijakan yang diusulkan oleh anggota kabinet yang berasal dari partai yang berbeda. Kenapa? Nanti hari ini saya kritis, misalnya abang sama saya beda partai nih, tapi satu kabinet. Saya nggak mau kritis sama abang hari ini, walaupun saya nggak setuju kan. Kenapa? Nanti saya takut begitu saya punya usulan lagi, abang kritis sama saya, kan gitu. Nah, kalau semuanya begitu, akibatnya kan saling sandera. Kita tidak bisa menghasilkan kebijakan-kebijakan yang betul-betul substantif. Karena itu kalau saya harus ada. Jadi kesimpulan kita bukan kesimpulan, koalisi gemuk itu saling menyandera. Ya kan? Dan itu membuat kebijakan-kebijakan tidak ada yang kritik. Jadi Bung Jayadi lebih setuju kalau PDIP tetap di luar pemerintahan. Menurut saya sebaiknya minimal PDIP ada di luar pemerintahan gitu. Nah, apalagi dia sebagai partai besar lah. Partai besar dan punya pengalaman. Punya pengalaman sebagai wakil di luar, sebagai partai di luar pemerintahan yang secara ilmu politik boleh disebut sebagai partai oposisi. Dan PDIP punya pengalaman menjadi partai oposisi itu tidak rugi juga loh. Tidak. Jadi kan 2009 ya. 2004 sampai 2009, lalu 2009 sampai 2014 kan oposisi. Tapi suaranya naik kan? Suaranya malah naik, bahkan dapat presiden. Bahkan di 2024 mereka mencetak hat-trick kan di legislatif. Menang 2014, menang 2019, menang juga di 2024. Jadi menjadi oposisi bukan sesuatu yang tidak mulia. Sesuatu yang penting gitu. Apalagi di masyarakat kita itu, terutama Indonesia ini ya, oposisi itu atau suara-suara kritis terhadap pemerintah itu kan ada 2 jenis. Satu yang resmi yang ada di DPR atau parlemen, yang kedua yang informal yang tidak resmi yang ada di masyarakat. Yang ada di masyarakat itu suara kritis Republik secara umum. Yang kedua adalah suara kritis dari para aktivis, para intelektual, orang-orang media dan sebagainya. Nah,
tetapi dua jenis oposisi ini, dua jenis suara kritis ini, sebaiknya itu punya saling menyalurkan satu sama lain, gitu. Jadi suara-suara kritis yang ada di publik itu baik itu dari elit maupun dari masyarakat secara umum, itu sebaiknya punya saluran di parlemen. Ya. Karena kalau tidak, nanti dia suaranya jadi jalanan saja. Ya. Nah, bayangkan kalau semua partai itu di parlemen semuanya pendukung pemerintahan, suara-suara kritis yang ada di masyarakat ini mau gimana? Nanti yang terjadi adalah presiden plus parlemen berhadapan dengan masyarakat. Kan itu bukan sesuatu yang baik gitu. Yang bisa menimbulkan lagi-lagi akhirnya kan bisa muncul pendekatan-pendekatan yang sifatnya kooptasi, Ya, represif gitu. Nah, itu yang mulai kita lihat kan. Sekarang ini ada isu soal mau memberi izin tambang ke kampus. Kan ada tuh. Nah, orang jadi bertanya-tanya, ini motifnya apa sih gitu kan? Nah, motifnya kemudian akhirnya dikaitkan dengan upaya pemerintah untuk memastikan agar tidak ada suara kritis. Karena selama ini kan suara kritis itu banyak dari selain intelektual, media, para aktivis sosial, juga dari kampus kan. Kampus ya. Nah, upaya memberikan mungkin niat awalnya baik ya. Maksudnya mau mensejahterakan, membuat sumber pendapatan kampus itu lebih banyak. Mungkin ya. Niat itu kan baik. Meskipun mungkin caranya belum tentu benar kan gitu. Mungkin itu. Tetapi kan mau tidak mau orang akan melihat motif politiknya. Nah, maka saya agak khawatir di sisi ini. Tampaknya pemerintahan Pak Prabowo terlalu obsesif untuk mendefinisikan pemerintahan yang mulus itu sebagai semua orang setuju gitu. Padahal nggak mungkin. Nggak mungkin semua orang setuju itu. Tuhan aja banyak yang nggak setuju. Ya. Apalagi itu begitu. Jadi justru menurut saya ya sudah dibiarkan aja. Yang mau oposisi, yang mau kritis silahkan gitu. Di parlemen maupun di luar parlemen. Nah, jangan diganggu mereka itu dengan kamu kalau nggak gabung sama kami ada ancamannya loh, misalnya gitu kan. Nggak usah menurut saya, dipelihara aja. Bahwa ada masalah hukum ya silahkan aja kan. Misalnya, tapi tunjukkan ke masyarakat bahwa persoalan penyelesaian masalah-masalah hukum, kasus-kasus skandal hukum atau korupsi itu ditindaklanjuti bukan karena mau membungkam kekritisan atau suara-suara kritis, tapi memang penegakan hukum. Itu yang perlu ditunjukkan ke depan. Dan tidak perlu menurut saya membungkam suara-suara kritis itu, karena suara-suara kritis itu ujung-ujung akan berguna. Iya. Kan mereka sebagai social control ya. Betul. Kan kita perlu ada yang kontrol juga. Perlu. Kalau enggak bahaya. Betul. Jadi memang tadi sudah dijelaskan oleh Bung Jayadi bahwa memang satu kesulitan ketika di DPR ada rapat kerja antara DPR dengan satu menteri yang dia berasal dari partai politik anggota koalisi. Ini kan sulit untuk mengkritisi. Itu deh. Akhirnya menjadi target sasaran dari DPR itu adalah para menteri yang bukan dari partai. Ya. Yang dikritisi. Betul. Ya kan? Kalau yang dari partai ya sudahlah. Ya, saling caw, tenggang rasa segala macam. Ini nggak bagus kan sebenarnya. Nggak bagus. Nah, gini, banyak analis yang sudah memberikan analisisnya bahwa koalisi pemerintahan di Indonesia itu tampak menggambarkan koalisi yang jauh lebih besar dari sekedar gabungan partai politik. Ya, jadi dia kan koalisi itu ada dua aspek Bang ya, ada dua tempatnya. Apa yang disebut dengan floor coalition, koalisi, maksudnya itu koalisi di parlemen itu antar partai. Yang kedua disebut dengan cabinet coalition. Nah, ternyata koalisi di kabinet itu tidak hanya menggambarkan, seperti Abang bilang, tidak hanya menggambarkan kekuatan di parlemen, tapi juga menggambarkan kekuatan yang ada di masyarakat. Kan kalau kita lihat minimal secara formal lah, anggota kabinet itu ada yang dianggap mewakili partai.
tapi ada juga yang dianggap mewakili kelompok-kelompok masyarakat kan. Sehingga kabinet ini bukan hanya mau mencerminkan bersatunya banyak partai, tapi juga bersatunya seluruh elemen masyarakat. Nah, kalau yang terjadi seperti yang Abang bilang tadi, anggota DPR katakanlah yang harusnya bersuara kritis itu menarget menteri-menteri yang bukan dari partai, itu kan bisa jadi yang ditarget adalah menteri-menteri yang dianggap mewakili masyarakat kan. Akibatnya apa? Anggota DPR bisa jadi berhadapan dengan masyarakat, wakil-wakil masyarakat, dengan ormas, dengan perwakilan perempuan, dengan perwakilan wilayah dan sebagainya. Itu akan akan membuat lagi-lagi pemerintahan ini bukan saling kontrol antar sesama mereka untuk menguntungkan rakyat, tapi yang terjadi adalah pemerintah seringkali berhadapan dengan masyarakat gitu. Jadi itulah saya kira yang sekali lagi yang saya khawatirkan itu soal ada upaya untuk sangat meminimalkan suara kritis atau yang disebut dengan oposisi. Belum lagi kalau kita lihat yang gerakan yang lain di awal-awal pemerintah setelah dilantik atau sebelum dilantik malah Pak Prabowo bilang soal misalnya akan mengembalikan pemilihan kepada daerah ke DPRD. Dalam konteks hubungan oposisi dan koalisi ini, itu kan bisa dibaca sebagai upaya untuk menghilangkan oposisi juga kan. Kalau semuanya dikelola, kalau semua pemilu kepala daerah itu di DPRD, itu semua kan bisa diatur. Diatur oleh hanya partai-partai bersama pemerintah. Maka suara-suara kritis tidak bisa masuk. Nah, kalau betul itu yang terjadi, maka saya khawatir pemerintahan ini mungkin mulus dalam persepsi pemerintah, tapi itu tidak mencapai tujuan yang sering disampaikan oleh Presiden Prabowo sendiri. Seperti dalam Rapim di Polri TNI itu kan, Pak Prabowo mengatakan harus pengabdiannya itu betul-betul untuk kepentingan rakyat kan, gitu. Nah, tapi kalau misalnya tidak ada suara-suara kritis diatur semua oleh para elit, kapan lagi mereka mikirin rakyat kan? Dianggap semua udah selesai. Ya, sebenarnya kan demokrasi yang sehat, presiden harus membuka peluang sebesar-besarnya kepada kaum kritis. Itu demokrasi itu sehat. Sehingga bisa mendengar pendapat yang mana yang asal Bapak senang, ya kan? Mana yang betul-betul ini opini-opini yang disampaikan betul-betul ingin memperbaiki keadaan. Sebenarnya kan daya kritik atau daya kritis yang ada di berbagai kalangan masyarakat atau bahkan dari partai politik, ini kan harus dilihat semangat untuk kebersamaan dan membangun negara menjadi lebih baik kan. Harus kan dilihat di situ, bukan kecurigaan. Kenapa kita mesti takut? Toh untuk mengimpeach presiden sudah ada mekanismenya. Dan susah itu. Susah, ada aturannya. Mau orang teriak-teriak di luar juga mengatakan Prabowo begini, Prabowo begitu, tidak gampang menurunkan presiden karena sudah ada mekanismenya yang begitu sulit. Nah, jadi menurut saya buka saja ruang-ruang kritis itu menjadi lebih banyak. Ya, yang positif didengar, yang tidak positif nggak usah didengar. Yang tujuannya enak memang ngeyel, ya nggak usah didengar. Tapi kalau opininya memang opini yang masuk akal, yang ini merupakan pendapat dari oposisi ataupun dari masyarakat kritis ini positif, ya diterima kan gitu. Mudah aja sebenarnya. Harusnya nggak usah terlalu obsesif mau 100% gitu ya, semuanya bersama. Nah, saya masih sampai hari ini percaya bahwa ada dua hal yang harus secara general yang harus betul-betul dijadikan guideline oleh pemerintahan. Satu, pengertian pembangunan. Pengertian pembangunan itu harus mencakup dua jenis aktor dan dua aspek pembangunan. Nah, dua jenis aktor itu apa? Tidak mungkin melakukan pembangunan dengan baik kalau hanya ada koalisi, tapi tidak ada yang oposisi. Atau dalam bahasa kalau tidak menggunakan istilah koalisi oposisi,
pembangunan itu tidak akan bisa berjalan dengan baik kalau pembangunan hanya diartikan sebagai menjadi bagian dari pemerintahan atau eksekutif. Tetapi pembangunan itu harus diartikan sebagai upaya dari semua pihak untuk mengambil peran baik di dalam pemerintahan maupun di luar pemerintahan dan bersikap kritis. Itu satu. Nah, yang kedua, saya melihat masih banyak kita termasuk aktor-aktor pemerintahan yang memandang bahwa politik dan demokrasi itu bukan bagian dari pembangunan. Politik dan demokrasi itu dianggap pengganggu pembangunan. Ya kan? Dari situlah kemudian muncul sebaiknya pemilu murah. Kalau mahal kan nanti uangnya mengambil uang untuk membangun ekonomi apa gitu. Kenapa? Antara lain karena memandang pembangunan itu hanya satu aspek ekonomi, misalnya kan yang sering menjadi perhatian utama ekonomi dan politik kan. Politik itu dianggap pengganggu, politik demokrasi dianggap pengganggu, ekonomi lah yang harus dimajukan. Sementara secara empirik dua hal ini tidak bisa dipisahkan. Mengutamakan salah satu akan mengakibatkan krisis, kehancuran gitu. Karena itu menurut saya kalau mau membangun ekonomi, maka politiknya harus dibangun juga. Kalau mau membangun kesejahteraan rakyat, maka demokrasi harus juga dibangun. Kenapa? Karena kesejahteraan rakyat itu memerlukan kebijakan yang betul-betul menguntungkan rakyat. Nah, kebijakan yang betul-betul menguntungkan rakyat itu memerlukan argumentasi dari pemerintah dengan yang mengkritisi. Jadi dua itu saya kira yang mestinya jadi guideline utama dari pemerintahan tuh, termasuk pemerintahan Pak Prabowo gitu. Nah, untuk melaksanakan itu, kalau kembali ke diskusi kita awal, Pak Prabowo kan sudah punya modal yang bagus, gitu. Tinggal dia tidak usah khawatir, suara-suara kritis itu tidak akan mengganggu pemerintahan sepanjang suara-suara kritis itu berada dalam jalur yang konstitusional kan, begitu. Dan bukan makar. Iya. Kalau makar ya nggak boleh. Nggak boleh kan. Yang dikhawatirkan kan makar. Iya. Kalau daya kritis saya kira kan itu hal biasa. Betul. Kalau kita memang hanya ingin berorientasi pada pembangunan ekonomi, akhirnya kita kembali aja ke Orde Baru. Iya. Dan hasilnya kita dapat krisis kan. Iya. Kemudian mengutamakan politik era Pak Karno. Iya. Nah, ini kan bagaimana mengcombine dua ini dengan cerdas, dengan baik, agar dua-duanya bisa berjalan kan, sehingga sehat. Betul. Nah, kalau satu ingin dibangun toh nggak bisa tercapai juga. Sementara yang satu dimatikan, benar, juga bahaya. Kita sudah lihat pengalaman kemarin. Ketika terjadi demonstrasi besar-besaran soal keputusan MK. Betul. Soal penghapusan perubahan threshold untuk pencalonan kepala daerah kan. Toh partai-partai politik nggak bisa buat apa-apa. Ya kan? Nah, kalau mereka tidak dikasih ruang terus mengkritisi, ini akan terjadi hambatan dan hambatan ini akan meledak. Betul. Nah, ini yang harus disadari. Betul. Kita saat ini nggak bisa lagi menggunakan kekuatan militerisme, kekuatan keamanan ya. Semuanya harus dibuka aja, dialog. Jadi saya setuju Bang, ini bukan cuma tugas Pak Prabowo. Oh iya. Abang tadi kan mensyaratkan tugas partai-partai. Iya. Jadi partai-partai ini jangan merasa bahwa kalau mereka ikut membungkam suara-suara kritis itu menguntungkan mereka. Iya. Partai-partai ini kan bisa punya daya tawar kepada presiden, kepada pemerintahan karena mereka berada dalam alam demokrasi kan. Karena berada dalam politik yang terbuka seperti kita alami sekarang. Iya. Jadi partai-partai ini kalau mereka ikut bersekongkol untuk membungkam suara-suara kritis, sebetulnya itu akan mengubur dirinya sendiri. Yeah. Kenapa? Partai-partai itu bisa tumbuh hanya dalam situasi ada kritik, ada demokrasi. Kalau demokrasi kritik tidak ada lagi, partai-partai nggak akan tumbuh, Bang. Mungkin 5 tahun ini masih bisa. Yeah. Tapi setelah suara kritis semua hilang, pemilu nggak ada lagi misalnya, ya kan nggak perlu partai lagi. Kita balik lagi ke situasi seperti orde baru yang otoriter gitu. Jadi maksud saya, ya partai-partai harus menyadari itu bahwa mereka punya tugas untuk juga tidak hanya asik masuk
menyetujui tanpa reserve semua yang dimaui oleh eksekutif gitu. Karena kalau itu terus dilakukan, mungkin menguntungkan mereka dalam jangka pendek, tapi dalam jangka menengah dan panjang akan mengubur partai-partai itu sendiri. Iya. Gitu. Jadi ketua-ketua partai ya sekarang tampak berharga kan, tampak punya power di hadapan presiden. Mengapa mereka punya power? Karena situasi kita demokratis. Situasi kita di alam demokrasi, terlepas dari kualitasnya ya. Kalau nanti situasi demokrasi itu makin turun, makin nggak ada, ya lama-lama peran partai makin berkurang, Iya. lama-lama hilang. Sebenarnya kan kita harapkan ini ada koalisi ya. Oke, bagus. Tapi sejauh mana presiden ini bisa kita katakan bukan menguasai, tetapi bisa memanage, mengontrol betul-betul dari masing-masing partai koalisi ini. Ya kan? Sehingga mereka betul-betul bisa bekerja bersama-sama dengan presiden, baik lewat parlemen misalnya, untuk memang satu membangun demokrasi, membangun ekonomi, aspek hukum, apalagi persoalan korupsi misalnya. Ini kan penting sekali. Betul. Kita paham lah Bang, secara Abang kan lama di politik dan pernah berpengalaman panjang sebagai anggota DPR kan. Bagaimanapun memang presiden itu kan memerlukan persetujuan anggota DPR untuk membuat kebijakannya berjalan gitu. Jadi presiden harus punya strategi untuk punya koalisi yang di dalam koalisi itu tidak anggota koalisi tidak bisa sedikit-sedikit mengancam. Kalau saya nggak diakomodasi, saya keluar dari koalisi sehingga kamu nggak bisa berjalan kebijakannya kan nggak gitu. Nah itu yang diperlukan oleh presiden kan. Nah karena kita sistem kita itu multi partai yang banyak, sehingga keanggotaan koalisi itu secara politik itu bisa dipakai oleh partai untuk mengancam presiden tidak mendukung kebijakannya atau keluar dari koalisi sehingga kebijakan presiden tidak berjalan gitu. Nah karena itulah di banyak sistem presidensial multi partai koalisi itu agak besar disebut dengan oversize. Nah kalau kita belajar dari pengalaman Indonesia era Pak SBY, era Jokowi itu kan koalisinya oversize. Lebih besar dari 50% plus 1. Ya, Jokowi, gitu. Prabowo, SBY periode kedua. Iya. Jokowi periode kedua. Periode pertama. Kalau Pak SBY periode pertama itu kan awalnya kecil sekali koalisinya, lalu dengan masuknya Golkar kan menjadi oversize juga, menjadi 69%-an. Iya. Di periode kedua Pak SBY tetap di kisaran itu 70-an%. Nah Pak Jokowi periode pertama juga sekitar itu 70%. Menurut saya itu masih masuk akal. Dari segi jumlah partai dan dari segi jumlah gabungan karena waktu itu kan Gerindra, PAN dan PKS di luar kan. Betul. Nah tapi periode kedua Pak Jokowi itu sudah tidak sehat. Itu sudah saya menyebut super size, terlalu gemuk. Kan sempat menjadi 82% sebelum Demokrat masuk. Sisa PKS di luar. Iya, PKS sama Demokrat di luar kan. Iya. Lalu di ujung-ujung Demokrat juga masuk. Akibatnya menjadi 92%. Itu sudah tidak sehat. Tidak diperlukan koalisi sebesar itu. Iya. Yang diperlukan tuh ya koalisi 60-70% aja dalam konteks Indonesia. Jadi sebetulnya kalau dalam konteks jumlah partai, Pak Prabowo itu kan sekarang 7 partai koalisinya. Itu juga kelebihan menurut saya. Cukup 6 partai saja sebetulnya. 2 di luar. Dengan komitmen kita menjaga demokrasi kan gitu. Nah saya dengar ini mau semuanya dimasukkan. Waduh. Ya, kan kita dengar gitu tuh. Iya. Ada keinginan untuk bertemu Ibu Mega, untuk ngajak Ibu Mega sebagai bagian dari koalisi. Jadi 100% nanti. Nah, itu tidak sehat. Meskipun saya paham bahwa secara praktek politik koalisi yang agak besar dalam sistem presidensial kita itu karena multi partai memang diperlukan untuk mencegah satu partai itu bisa ngancam-ngancam gitu. Katakanlah begini, kalau ada 6 partai nih Bang. 5 partai itu misalnya jumlahnya 55%. Ada satu partai yang katanya 10 ya. Nah kalau satu partai yang 10 ini misalnya tidak setuju dengan kebijakan pemerintah, kan masih ada 5. Yang 55. Tapi kalau terlalu kecil hanya 5 partai, artinya 4 partai itu misalnya 45%, ditambah partai kelima menjadi 55%, maka kalau satu partai keluar aja itu menjadi nggak cukup. Karena itu
secara politik kita paham bahwa diperlukan antara 5 sampai 6 partai untuk berada di koalisi supaya jaga-jaga agar partai itu tidak ngancam-ngancam presiden terus-menerus secara politik kayak gitu. Nah, tapi kalau udah lebih dari itu berarti kan jadi nanti seolah-olah pemerintahan satu kelompok aja. Ya, dan Jadi kartel aja dia. sebenarnya kita menjadi tertawaan juga bagi pengamat-pengamat politik dalam negeri dan luar negeri, ya, melihat kok begini nih suasananya seperti dipaksakan. Betul. Ya kan? Lebih dari itu bukan hanya partai yang mau dirangkul, Bang. Kampus mau dirangkul, ormas dirangkul, aktivis dirangkul, pengamat dirangkul. Untung ada Bang Zulfan yang enggak. Masih enggak kan, Bang? Belum. Insya Allah begini aja. Iya gitu, Bang. Bersama LSI lah. Gitu. Insya Allah, Bang. Ya kan? Iya. Baik Bung Jayadi, kita gak terasa ngomong udah 1 jam. Iya. Ya. Ya ngomong ngalur ngidul, mudah-mudahan ada manfaat lah. Ya, ngalur ngidul ada manfaatnya. Insya Allah kita jumpa lagi, membahas lagi. Kita lihat nanti perkembangan selanjutnya. Ya, Pak Prabowo kan minta waktu 6 bulan. Ya, kita kasih. Ya, kita kasih 6 bulan. Kita lihat apa keputusannya nanti 6 bulan ini. Kita tunggu lah. Iya. Kita nggak bisa mengasih juga. Kita menunggu aja. Iya. Saya sih berharap ada reshuffle gitu. Supaya ada rasionalisasi yang lebih bisa diterima. Ya, kita pun tahu kira-kira siapa yang harus direshuffle ya. Gak usah disebut di sini ya. Biar urusan presiden lah itu. Ya. Baik Bung Jayadi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.